wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Ridho Syafi'i dengan nomor NPM 2003-03-2006. Perkenalkan, nama saya Dian Apriyani, nomor NPM 20030310111. Saya Dwi Mutiara Saputri, NPM 2003031015. Saya Vika Lestari, NPM 200303032. Baik, di sini saya akan mempresentasikan berkaitan tentang perusahaan dan lingkungan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusi serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat, atau suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dan dijalankan sebagai organisasi produksi yang tujuannya untuk menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan. 1. Operatif. Adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyediaan atau distribusi barang dan jasa. 2. Koordinatif. Diperlukan koordinasi semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. 3. Reguler. Untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. 4. Dinamis. Lingkungan selalu berubah, oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. 5. Formal. Tunduk kepada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. 6. Lokasi. Perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. 7. Pelayanan bersyarat. Keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur perusahaan yang meliputi 1. Badan usaha, 2. Kegiatan dalam bidang ekonomi atau usaha yang menghasilkan barang atau jasa, 3. Terus-menerus tanpa henti dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akta pendirian ataupun surat izin usaha. Yang keempat, terang-terangan. Maksudnya adalah adanya pengakuan dari pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian serta diterbitkannya surat izin usaha perusahaan. Yang kelima, mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya asalkan legal dan sesuai dengan undang-undang. Dan yang keenam, melakukan pembukuan. Melakukan pembukuan ini adalah kewajiban yang harus dilakukan perusahaan karena telah ditetapkan dalam KUHD. Namun, istilah ini berubah menjadi dokumen perusahaan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Dokumen perusahaan sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, dokumen keuangan, terdiri dari catatan atau bukti-bukti pembukuan yang berupa data administrasi keuangan. Dan yang kedua, dokumen lainnya, terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang berguna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Nah, lingkungan perusahaan sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan secara luas,
mencakup semua faktor ekstern yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam lingkungan perusahaan, yang pertama, lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Yang kedua, lingkungan perekonomian dan perpajakan. Yang ketiga, lingkungan hukum. Yang keempat, lingkungan pemerintah. Dan yang kelima, lingkungan internasional. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan perusahaan dan letak kedudukan perusahaan. Lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan ada dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro atau lingkungan khusus terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, perwakilan-perwakilan pemerintah, dan lembaga keuangan. Dan untuk eksternal makro atau lingkungan umum terdiri dari ekonomi, teknologi, politik hukum, dan sosial budaya. Untuk yang kedua, lingkungan internal. Pada lingkungan internal, organisasi cenderung untuk mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang letak kedudukan perusahaan. Dalam suatu perusahaan, untuk mencapai keberhasilan pasti didasari dengan suatu perencanaan. Nah, salah satunya adalah dengan pemilihan atau penempatan perusahaan di lokasi yang strategis. Lalu tempat seperti apakah sih yang strategis itu? Tempat yang strategis itu tempat yang dapat mengatakan perusahaan dalam keuntungan. Seperti apakah itu? Salah satunya yaitu dengan perusahaan itu harus dekat dengan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Saya beri contoh PT Freeport yang berlokasikan di Papua. Perusahaan tersebut sengaja didirikan di Papua agar mendekatkan perusahaan tersebut dengan lokasi penambangan emas atau penambangan tembaga yang merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh PT Freeport. Selain itu, di daerah tersebut harus tersedia banyak tenaga kerja yang memiliki skill-skill yang dapat memajukan perusahaan. Selain itu, dekat dengan pemasaran, dekat dengan fasilitas umum, dan memiliki jaringan komunikasi yang baik. Apabila perusahaan memiliki lokasi yang strategis, perusahaan tersebut akan mengalami kemajuan. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu organisasi produksi atau bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Perusahaan memiliki ciri operatif, koordinatif, reguler, dinamis, formal, lokasi, pelayanan bersyarat. Unsur-unsur perusahaan meliputi badan usaha, kegiatan dalam bidang usaha atau ekonomi, terus-menerus, terang-terangan, mencari keuntungan atau laba, melakukan pembukuan lingkungan. Perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.